Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue, Sandi Herawan. Dan oke, ini bridging dulu ya sebelum ke konten intinya. Jadi di video terakhir yang gue nerbangin drone FPV gue nih, yang di Pantai Sawarna. Jadi sebenarnya pas masih di Pelabuhan Ratu pun, ini si DJI Integra gue udah mulai kembali ngadat ya. Susah dinyalain lah, nggak mau nyala lah. Ya kalian kalau yang nonton video awal-awal gue pas pertama kali di digital mungkin tahu ya, Integra gue itu memang bermasalah dari awal gitu. Makanya kalau terbang pun nggak heran ya sering gue colok ke powerbank itu supaya sinyalnya lebih aman. Dan saat di Pantai Sawarna itu gue niat mau nerbangin ini, tapi saat itu lagi foto-foto dulu, drone-nya gue taruh dan terjadi insiden gitu. Jadi pas saat itu sebenarnya gue taruh di pinggir pantai tapi jauh banget dari pantainya. Cuman ya namanya hari apes ya, tidak ada di kalender. Jadi saat itu ombak lagi kenceng, si ombaknya itu nabrak karang dan ombaknya itu apa ya, mental atau muncrat gitu. Dan ya ombak yang mental terbang itu tepat banget jatuh di atas drone gua dan tasnya. Jadi saat itu semuanya error. Wah, gitu ya, main FPV memang ada-ada aja cuy. Udah mah ribet, bentar-bentar rusak, bentar-bentar error, bentar-bentar ganti part. Ya mungkin itu sedikit intermezzo aja sebelum ke konten utamanya. Jadi konten utamanya yaitu gue baru beli produk FPV lagi. Sebenarnya ini produk lama, gue aja yang ketinggalan zaman. Cuman ini produk menurut gue yang apa ya, yang paling cocok dengan yang gue butuhkan gitu. Ini produknya apa? Ini nih. Ya, yang tahu apa ini Aerospace, isinya apa? Yuk kita langsung buka aja. Let's go. Dan oke, ini udah tampak dekatnya. Seperti biasa kalau beli produk-produk elektronik selalu ada tulisan tuh, sertakan video unboxing ya kalau mau ngeklaim. Oke, kita langsung ambil aja ini cutternya, kita buka. Dan produknya adalah Googles baru. Ini gue singkirin dulu aja ya. Jadi ini dapat apa di dalamnya? Ya, ini cuman kayak struk-struk dari Aerospace. Terus ada download aplikasi Aerospace dan lain-lain. Ini kita singkirin dulu. Dan ini dia produknya, DJI Goggles 2 ya. Jadi akhirnya gue mutusin ganti goggles ya, karena si Integra gue itu kan memang dari awal gue punya pun sering banget ya bermasalah. Jadi gue agak khawatir gitu kalau terbang, apalagi terbang jauh-jauh, takutnya tiba-tiba mati kayak sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ya udah mutusin buat ganti goggles. Dan ini di paket pembeliannya ini dikasih garansi dari TAM. Terus ya tampak depannya kayak gini ya. Tuh DJI Goggles 2. Ini ada logo DJI, di belakangnya ada mungkin ini tulisan fitur-fiturnya di sini. Dan ya kita langsung buka aja ya, nggak usah diunjuk-unjukin lah karena ini juga kan produk lama ya. Jadi mungkin teman-teman udah pada tahu juga, atau mungkin udah pada pakai juga. Dan oke, ini masih segel ya. Kita buka segelnya. Oke. Dan mantap. Ini Googlesnya. Ini ada apa di sini? Oke, gue mau ambil yang ininya dulu aja ya. Nah, sebelum ke Googlesnya. Jadi ini dapat ini apa ya? Semacam kayak bulat-bulat gini.
kayak buat lensa atau apa tuh, kayak yang di Integra juga dapat kayak gitu sama. Terus ini ada kabel. Nah, ini kabel kayaknya ini buat dari baterai ke Google-nya. Terus ini ada Quick Start Guide ya, buku manual gitu, manual book, buku panduan. Nanti ini gua baca-baca. Terus dapat, wah ini pastinya dapat strap. Ini strap harus langsung dibuka ya, karena ini nanti bakal dipasang. Nah, strapnya kayak gini ya kalau Googles 2 ya. Oh, nanti ini disetting nih. Oke deh, strapnya kita taruh dulu. Terus ini dapat semacam kabel OTG. Ini kayaknya untuk dari Google ke handphone ya. Sama sih kayak Integra juga dapat kayak gini kemarin. Terus, oh ini berat-berat nih, ada apa nih di sini? Dan ini dapat baterainya. Kita langsung buka aja, karena baterainya pasti dipakai. Dan ini baterainya. Ini kita cek ada isinya nggak? Nih ada 2 ya. Ini udah standar di storage. Dan baterainya ini jenis baterai Li-ion ya. Ntar gue baca dulu kapasitasnya berapa. Ya, untuk baterainya sendiri, baterai Li-ion 2S kapasitasnya 1800 mAh. Dan oke, ini kita singkirin dulu yang lain-lainnya. Dan ini dia Googles-nya. Oke, dusnya kita singkirin ya. Ini kita zoom lagi ya, biar lebih dekat ya. Nah, tap. Oke, ini Googlesnya langsung gua buka aja. Mantap, kecil ya. Boleh kita bandingin dulu sama si Integra. Sama ya. Kalau secara ukuran sih sama, cuman pasti banyak banget perbedaannya. Dan oke, kita langsung cek Googlesnya. Dan wis mantep, ini dapat penutup lensanya. Mantep nih, keren nih. Waktu Integra gua nggak ada penutup lensanya. Ini copotnya gimana ya? Oh, oke. Nah, jadi ini bagus nih udah dapet kayak gini. Soalnya setahu gua untuk lensa-lensa Googles itu ya nggak boleh kena matahari langsung ya, karena bisa error. Dan ini masih ditutup. Ini gua copot dulu plastik-plastiknya. Gokil. Dan ini busa-busanya yang gua rasa ini lebih lembut dari si Integra ya. Terus di bagian lensanya ini udah ada angka gini nih, tuh ada dari -2 sampai +2, -8 ya. Jadi bedanya dengan si Integra, kalau Integra kan dikasih lensa ya, lensa diopter. Nah, kalau ini lensanya tuh udah ada di sini. Jadi kalau yang matanya minus tinggal diputer-puter aja, ini disesuaikan di sini. Dan di bagian bawahnya ini ada sama kayak Integra, ada buat nyeting si lensanya tuh. Tuh bisa digerak-gerakin. Ini disettingnya di bawah. Dan ini untuk diputer-puter bisa nggak ya? Enggak kayak. Oh, jadi putaran ini tuh buat ngatur si lensanya. Tuh, muter kan lensanya ya. Nah, kalau ke kiri kanan buat ngatur posisi lensanya. Kalau diputer, nah, buat ngatur si lensanya nih. Kalau yang matanya minus bisa tinggal diturunin gitu. Gua setting di 0 dulu aja ya. Gue lupa mata gue minus berapa. Dan di samping ini ada apa ini? Touch operate. Ini dibuka apa dicoba? Dibuka sih, kalau ada ininya setahu gue dibuka ya. Kita buka aja ya. Buset, nempel banget coy. Nah, jadi si Integra. Nah, jadi si Googles 2 itu setahu gue dalam mode pengaturannya itu layar sentuh ya di sini ya. Nah, beda kan dengan Integra. Kalau Integra itu kan kayak pakai joystick gini ya. Nih, kayak semacam joystick di sini tuh buat pengaturannya. Nah, kalau si Googles 2 ini udah touchscreen di sini buat pengaturannya. Terus apalagi di bagian bawah ini ada, nah ini ada konektor.
Ini konektor power ya di sini ya. Nanti nah konektor powernya ini menggunakan jack. Ini jack ukuran berapa gue nggak tahu. Ini tinggal dicolok ke sini. Terus di sini ada colokan micro USB ya. Ini udah Type C ya. Tuh. Ini udah Type C. Ini kemungkinan buat konekin si gogglesnya ke handphone. Jadi enak nih. Kalau gue terbang-terbang sama istri gue juga bisa ikutan nonton di handphone gitu. Kalau kemarin-kemarin kan colokannya selalu dipakai buat power bank ya. Oke, dan di sebelah sininya ada, nah ini buat micro SD ya, buat memory card. Ini tinggal dimasukin di sini aja. Terus di sini ada konektor 3,5 mili nih kalau nggak salah nih ukurannya nih. Ini buat headphone atau buat headset. Terus ini lampu indikator ya kemungkinan ya di sini ya. Dan di mana ya tombol bindingnya ya? Oh ya, oh ini coy. Jadi kalau si goggles ini tombol bindingnya di sini nih. Nah, beda dengan Integra. Integra itu tombol bindingnya berada di tombol power di bawah sini nih. Nih kalau Integra kan tombol bindingnya di sini, di tombol power yang ditekan sekali. Nah, kalau ini ada di sini. Oke. Ini mau gue langsung tes nyalain aja ya. Oke, tes nyalainnya kita colok dulu baterainya. Dan ini gokil nih. Nih jadi si konektor baterainya dia udah menggunakan USB Type C dan ada semacam ini nih penjepit nih. Nih ada semacam penjepit, jadi ketika dicolokin, nah dia ngunci. Tuh, nggak bisa ditarik-tarik tuh ya. Nah, jadi ini bagus nih ketika dikontongin, jadi kemungkinan buat dia ketarik dan copot itu semakin kecil ya, jadi lebih aman lagi. Oke, ini langsung dicolok aja. Nah ini pun si konektor powernya ini bentuknya udah L ya, jadi ini semakin mencegah lagi buat kabel powernya ketarik. Karena kalau bentuknya lurus gini, ini kan kabel gampang ketarik jadi copot ya. Nah kalau bentuknya L gini kan, nah ketarik dari sini pun nah nggak gampang copot gitu. Ini hal detail-detail kecil gini, hal-hal sepele kayak gini tapi penting ya, ini diperhatikan banget sama DJI. Dan cara nyalainnya sama kah? 1 kali pencet, 2 kali. Kok nggak nyala ya? Bentar. Oh nyala coy. Ada musiknya, keren. Dan oke, ini udah nyala. Kalian nggak bisa lihat, ini gue bantu pakai action cam ya. Semoga bisa kelihatan. Bisa kelihatan nggak sih? Nah, nyala kan tuh. Ini masih pengaturan, harus di setting dulu ya. Tuh pengaturan bahasa. Yang sini kelihatan sih, ya udah di sini aja lah, susah. Dan coba lagi. Oh gitu coy. Jadi ternyata di sini tuh ada semacam kayak sensor ya di sini nih. Di posisi ini yang di atas tombol binding ini ada sensor. Jadi kalau dia sensornya kebuka gini atau si gogglesnya menjauh dari wajah kita, ini layarnya mati tuh. Cuman ketika si sensornya ditutup, tutup tangan, nah layarnya nyala kan. Nah ini sensornya gue jauhin tuh, langsung layarnya mati. Ini sensornya gue tutup pakai jari, nah langsung layarnya nyala. Mantap sih ini, cuman rentan gak ya sensor kayak gini? Oke deh, ini mau gue setting dulu ya. Nanti video pengetesan terbangnya mungkin besok pagi aja ya, karena ini udah malam juga. Dan oke, ini udah di lapangan Bukit Bintang. Cuman lagi dirapi-rapiin ya, mau ada turnamen bola. Jadi terbangnya di sini aja, biar tidak panas. Nah, ini dibuka dulu penutup lensanya. Bentar. Terus ini tinggal dicolok ke baterainya ya, jangan kebalik. Nah ini bagian penjepitnya ada di atas ini. Oke, dibuka dulu antenanya. Jadi ini semalam udah gua setting ya.
Cuman nggak tahu settingannya udah pas atau belum. Ini baterainya bisa dikantongin aja. Ini tali baterainya terlalu panjang sih, paling nanti ini ya nyari yang pendekan. Nah, ini tinggal dipasang di sini. Oke. Remote nyalain dulu. Welcome to HTX. Disarmed, angle mode, Nah, GPS nyalainnya sama ya seperti produk DJI pada umumnya ya. Tekan sekali, terus tekan sekali lagi, tahan. Oke. Wih, bunyinya mantap coy. Oke, sekarang nyalain drone-nya. Buat taruh di mana ya? Bentar ya. Oke, ini drone-nya udah siap ya. Gua ganti ke Acro Mode. Bentar. Google-nya masih agak aneh nih. Posisinya agak kurang pas. Oke, sip. Ini gua ganti ke Acro Mode. GPS sudah di angka 16. Nah, ini arming ya. Nah, jadi tampilannya memang kayak gini. Huruf-huruf OSD-nya ini gede-gede banget. Jadi ya gua sedikit ubah lagi, gua atur-atur lagi posisi ya. Oke, kita terbang. Nah, jadi sebenarnya layarnya ini bisa digedein lagi. Settingan aslinya tuh di 100%-nya itu lebih lebar lagi layarnya pas gua tes nyalain semalaman. Cuman karena gue udah kebiasaan pakai Integra ya dengan settingan layar segini, jadi ini settingan layarnya gue turunin jadi 80%, nggak 100%, dengan tujuan supaya ini nih, jadi masih ada space hitam gitu di pinggir, di bawah, di atas, supaya nanti ketika gua ngedit terbang long range lebih enak gitu, OSD-nya lebih gampang dimasukin ke rekaman O3 atau ke rekaman action cam. Ngedit buat masukin OSD-nya lebih gampang gitu. Dan kayak ini gue coba tes sinyal ya. Nih agak turun sini, belusukan belakang pohon. Oke. Wih, gokil. Masih mantap, turun 20 Mbps. Ya, karena kehalang pohon gede dan agak turun ya. Nih, jadi posisinya dari lapangan sini ke pohon-pohon tadi agak turun. Oke, kita coba terbang nyamping ke sini. Mantap. Sinyalnya gokil coy. Ini waktu masih Integra kesini biasanya turun ke 48, 49. Ini masih aman, masih 50 Mbps. Sekarang kita coba turun ke sini ya. Ini karena di belakang gua nih posisinya dan di bawah tuh ke bawah gini. Jadi kehalang pohon dan tanah. Turun 11 Mbps, naikin lagi. Kalau di situ wajar ya, karena posisi terbang gua kan ada di mana? Nah, di sini nih. Nah, jadi posisi terbang gua tuh ada di warung situ tuh. Nah, di situ. Dan kalau untuk ke posisi tadi, nah kehalang rimbunan pohon gede ini. Dan turun juga, jadi bener-bener sinyalnya kebloknya lumayan parah ya kalau terlalu rendah di sini. Oke, coba kita ke arah sini ya. Ke arah wisata Bukit Bintang nih. Ini terbang santai aja. Mantap. Perumahan tempat gua tinggal jauh tuh di bawah sana tuh. Ini di bawah kita ini wisata Bukit Bintang ya. Gak tahu nih masih buka apa enggak. Cuman gua nggak bisa turun. Nanti sinyalnya keblok tuh, bisa dilihat tuh ada kolam renang yang udah terbengkalai sepertinya.
Oke. Ini untuk untuk goggles 2 ini dipakainya lebih nyaman karena busa bawaannya pun lumayan lebih empuk dari goggles Integra gua kemarin. Cuman nggak tahu nih, belum nemu settingan yang enak aja buat di muka gua, jadi ini masih kayak berasa kurang pas aja gitu. Atau mungkin bisa diganti busanya kali ya, soalnya kan kalau goggles 2 ada kayaknya yang jual busanya doang. Dan ini busanya kan masih dari bahan kayak karet atau kulit gitu, gua nggak tahu. Pokoknya bahan-bahan yang glossy gitu, jadi kalau terbang sambil keringetan ya bisa jadi licin banget. Oke deh, kita landing aja ya, cukup. Ini overall Google-nya enak banget, sinyalnya juga bagus, dan sisanya nanti gue jelasin setelah landing aja. Kagok karena ngejelasin sambil terbang gini tuh kagok. Oke, landingnya di mana? Landingnya di rumput aja ya, ini tanahnya basah, habis hujan gede banget semalam. Sini nih. Oke. Disarm. Sip. Dan itu tadi video terbangnya ngetes si DJI Goggles 2, dan gue tarik kesimpulan langsung aja ya. Ini DJI Goggles 2 udah jelas ya menurut gue lebih enak dari DJI Integra. Karena kenapa gue bisa bilang kayak gitu ya, karena pengalaman ya, sebelumnya gue pakai Integra baru beberapa bulan udah sering banget errornya. Dan errornya tuh kelemahannya di baterai gitu. Karena kan baterai Integra itu ada di sini ya, dan kabel-kabelnya tuh lewat strapnya ini. Jadi kalau strapnya sering ketarik-tarik kegencet, itu kabelnya gampang rusak. Dan kalau kabelnya rusak, baterainya rusak, itu nggak bisa diganti. Jadi harus ke service center dan itu ribet. Dan yang gue suka dari si Goggles 2 ini ya, baterainya di luar kayak gini ya. Dan ini dikasih kabelnya lumayan panjang, jadi bisa lebih enak tinggal dikantongin. Cuman kalau menurut gue pribadi, kabel yang dikantongin ini, baterai yang dikantongin gini agak sedikit ribet. Jadi tapi ini bisa diakalin sih, nanti banyak yang jual modifikasinya, kabel-kabel pendek gitu, jadi bisa dipasang di sini biar lebih nggak ribet. Terus si DJI Goggles 2 ini karena untuk mode pengaturannya ini berada di sini ya. Nih, jadi kalau si Integra kan dia pakai kayak semacam joystick gitu dan tombol. Nah, kalau dia tuh di sini nih, jadi semacam touchscreen gitu, tinggal digeser-geser. Bukan kekurangan, tapi mungkin buat gue yang baru memakai DJI Goggles 2 ini masih agak sedikit kagok buat mengontrolnya. Tapi overall itu lebih mudah dikontrol, lebih enak. Asal jangan pas lagi terbang kesentuh-sentuh aja ya. Terus, yang gue suka lagi dari si DJI Goggles 2 ini, dia udah ngasih ini nih, tutup lensa. Nah, jadi kalau ini dibawa kemana-mana, dimasukin tas, lensanya lebih ke cover ya. Ini tinggal dipasang gini aja. Tuh, lebih ke cover, jadi lebih aman. Dan untuk strapnya sendiri, ini strap bawaan DJI-nya menurut gua sedikit agak keras ya. Tapi nggak usah khawatir, Goggles 2 setahu gue itu udah banyak part-part aftermarketnya untuk strapnya, jadi bisa diganti. Dan faceplate-nya, kalau perbandingan dengan si Integra, ini faceplate-nya lebih empuk dari Integra. Tapi karena faceplate-nya mungkin bahannya masih sama ya, kayak karet atau kulit kayak gini, jadi kalau mungkin main saat keringetan, ini bisa jadi licin ya, bisa jadi ngerubah posisi gitu. Jadi mungkin ini bisa diganti juga pakai faceplate yang busa, dan itu part aftermarket-nya juga banyak. Dan apalagi ya, ini nih yang gue suka nih, antenanya gampang banget buat diganti. Ini tinggal dicabut kayak gini aja tuh, copot. Jadi kalau mau di upgrade antena, pakai antena helikal atau antena apapun yang kalian suka, ini gampang banget digantinya, tinggal ditarik aja. Dan kalau mau dipasang ya tinggal dipasang lagi. Jadi nggak usah kayak Integra yang harus bener-bener repot-repot ngemodif ya, ngebongkar-bongkar, copot dari dalam.
Dan oke, gitu aja. Mungkin menurut gua si DJI Goggles 2 ini lebih enak dari Integra pastinya, dan alasan gue beli ini pun karena harganya sekarang udah murah banget diskonnya. Ini dulu waktu baru pertama keluar itu sekitar 14 jutaan sampai 12 jutaan, ini mahal banget. Dan waktu sempat dulu itu diskon dijual di harga 9 juta aja langsung laris banget. Dan ini gue dapet cuman 7 juta lebih dikit. Jadi worth it banget dibanding menggunakan Integra atau DJI Goggles 3 karena baterainya sama kayak Integra, jadi gue kurang suka. Jadi mending ke Goggles 2 aja. Dan untuk ketidaknyamanan yang tadi, misalkan kayak OSD-nya huruf-hurufnya terlalu gede dan pengaturannya touchscreen, nah itu menurut gue bukan kekurangan sih, tapi mungkin karena belum penyesuaian aja. Mungkin beberapa kali terbang sudah menyesuaikan, akan lebih nyaman. Oke, gitu aja. Sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih. Gue Asandi Herawan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.